Namaku Regi Sanjaya. Kejadian ini aku alami beberapa hari sebelum puasa tahun lalu. Aku dan sahabatku Rizky dan Faki, kami pergi bertiga dan merencanakan untuk camping di daerah Lembang. Oh ya, Faki ini anak kembar. Tadinya kembaran Faki juga mau ikut. Namun sayangnya katanya sedang tidak enak badan. Kami pergi camping ke daerah Lembang, hitung-hitung untuk penyegaran setelah kami ujian sidang skripsi. Kami berangkat siang hari agar tidak kemalaman. Singkat cerita, kami sampai di sana dan langsung membangun tenda. Suasana di sana sepi. Ya, karena mungkin sudah dekat dengan bulan puasa kali. Jadi jarang ada yang camping. Sempat di sana kami bertemu satu tenda lain yang ada di atas. Namun itu pun sudah packing pulang. Karena kami memang sudah berniat untuk camping di sana, kami pun meneruskan untuk membangun tenda dan yang lainnya. Akhirnya setelah jam 5 sore, semuanya sudah siap. Senang rasanya bisa berkumpul bersama teman-teman setelah berjuang untuk skripsi. Kami benar-benar senang di sana. Bernyanyi-nyanyi, bermain gitar, tertawa. Akhirnya setelah kami rasa cukup, kami pun bersiap untuk tidur di dalam satu tenda yang sama. Tenda ini cukup besar, muatlah untuk 3 orang. Esok paginya aku bangun dan membereskan sisa api unggun dan bersiap untuk membuat api unggun baru untuk makan siang. Saat aku akan mengambil minyak tanah, aku melihat di dekat tenda di tanah, aku melihat ada bekas telapak tangan yang cukup dalam. Aku ingat sekali, sepertinya sebelumnya telapak tangan itu tidak ada. Aku mulai berpikir aneh-aneh, tapi sudahlah. Mungkin Rizky atau Faki yang melakukannya. Sampai sekitar jam 4 sore, entah kenapa, suasana di sana terasa tidak menyenangkan. Aku mulai merasa tidak nyaman. Iya, aku merasa kalau sore itu berbeda sekali. Suasananya dengan sore kemarin. Ditambah saat itu sepi sekali. Hanya suara daun-daun pohon yang tergesek karena tiupan angin. Semakin malam, kurasa malah semakin seram. Kali ini sesekali bunyi lolongan anjing terdengar di sekitarku. Saat itu kami tak banyak bertingkah.
karena suasana di sana pun nampak tidak bersahabat. Dan Fakih saat itu mulai bertingkah aneh. Ia menyilangkan kedua tangannya sambil memegang bahu dan matanya menatap kosong. Badannya menggigil kedinginan. Weh, Fakih, kenapa lo? Woi, Dia tidak menjawab. Akhirnya aku membawa Fakih masuk ke tenda agar terasa hangat. Aku pun melihat di luar Rizky temanku yang satu lagi sedang beres-beres. Tingkahnya pun tampak aneh. Ia menyimpan panci yang berisi bubur kacang sisa makan malam tadi. Lalu tanpa melihatku, dia berjalan menunduk masuk ke dalam tenda. Aneh. Aku masih terduduk di depan api unggun sambil membereskan piring sisa makan malam. Dan ketika itu, aduh, ada seseorang yang melemparku dengan batu. Refleks aku lihat ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Sepertinya ada seseorang di sekitar sini. Seseorang yang sedang memperhatikan kami sejak kemarin. Tapak tangan, lemparan batu. Ini mulai membuatku curiga. Aku mengambil senter dan mencoba menerawang ke sekitar dengan senterku. Perlahan aku bisa melihat batang-batang pohon tua, juga rumput dari semak belukar. Dan ketika lampu senterku mengarah ke arah hutan depan tendaku, astaga, tak sengaja lampu senterku menyorot seseorang. Sosok seorang perempuan dengan rambut panjang yang mengintip dari balik pohon. Namun wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup oleh sebagian rambut. Aku langsung membanting senterku dan bergegas masuk ke tenda. Itu siapa ya? Aku langsung menutup rapat-rapat tendaku. Aku lihat Fakih masih terbaring menggigil. Dan kali ini Rizky yang kulihat duduk bersila sambil kedua tangannya seperti berdoa. Mulutnya berkomat kamit. Wajahnya terlihat sangat pucat. Dan tiba-tiba saja bola mata Rizky melihat ke arah aku sangat tajam. Dengan berbisik dia bilang padaku, katanya, apa aku mendengar suara lonceng? Lonceng? Aku terkejut karena aku merasa tidak mendengar apa-apa. Kami pun sunyi sejenak untuk mencari suara yang Rizky maksud dan benar saja. Dari jauh, sayup-sayup terdengar suara lonceng. Mirip seperti suara lonceng delman. Suara itu mulai terdengar semakin dekat. Semakin mendekat. Sampai suara langkah kaki kudanya pun ikut terdengar. Aku dan Rizky mulai panik. Kami ketakutan. Tapi karena penasaran, aku mengintip ke arah luar melalui celah-celah tenda. Dari jauh, Tuhan, aku melihat cahaya kuning yang datang semakin mendekat, sejalan dengan suara lonceng dan langkah kaki kuda yang semakin keras terdengar. Karena ketakutan aku langsung menutup lagi tenda itu. Dan baru aku berbalik. Tuhan, aku dikagetkan oleh Fakih yang tiba-tiba saja berteriak. Dia berteriak tidak jelas. Ditambah dia pun mengeluarkan
suara yang berbeda. Dengan bahasanya pun bahasa Sunda. Namun tidak begitu jelas apa yang dia ucapkan. Aku dan Rizky pun kini coba membangunkan Fakih. Ki sadar Ki bangun, Ki. Istighfar Ki. Dia tetap saja seperti itu, berteriak-teriak tidak jelas, malah semakin keras, seperti kesurupan. Dan kami pun baru sadar kalau lonceng dalaman itu pun kini terdengar tepat berhenti di depan tenda kami. Cahaya kuning menyemprot tenda kami sangat terang. Semakin jelas terdengar sekali ku dengar suara kuda dan suara lonceng itu, seperti ada yang turun dari dalaman itu. Perlahan terdengar langkah kaki yang mulai mendekati tenda kami. Hingga suara lonceng di luar itu terdengar terus berbunyi bertubi-tubi dan semakin kencang. Seiring dengan itu, Fakih pun berteriak semakin kencang dan aku coba pegangi Fakih sambil berusaha menyadarkannya. Dan tiba-tiba sebuah angin yang sangat besar berhembus ke tenda kami, sampai-sampai tenda kami hampir terbalik. Dan ketika angin itu lewat, seketika suara itu pun lenyap dan teriakan Fakih pun berhenti. Aku dan Rizky menghela nafas panjang, berharap kejadian ini berhenti sampai di sini. Kami hanya bisa berdoa hingga menunggu pagi. Aku tidak berani keluar, di luar sangat gelap. Sampai tiba-tiba terdengar suara mobil. Iya. Aku memberanikan diri melihat keluar. Dan kini aku lihat sebuah cahaya dari sebuah mobil yang berhenti di seberang hutan. Refleks aku keluar dari tenda dan mendekati mobil itu, meninggalkan Rizky dan Fakih di tenda. Coba meminta bantuan, dan ternyata itu adalah kakaknya Fakih. Iya, kembarannya Fakih. Entah kenapa dia bisa sampai di sana. Katanya ia mempunyai perasaan yang tidak enak, dan akhirnya menyusul kami. Dia pun berkata untuk segera pergi dari tempat itu. Aku pun kembali ke tenda untuk mengajak Rizky dan Fakih untuk segera pergi. Ketika aku berjalan ke arah tenda, ya Tuhan, aku lihat di dalam tenda kini ada 3 orang. Rizky, Fakih, dan satu lagi seorang perempuan yang duduk menunduk sambil memegangi Fakih. Rambutnya terurai panjang menutupi wajahnya. Seketika itu aku langsung menarik Rizky dan Fakih keluar dari tenda. Tak lama kakak Fakih pun datang membantu dan kami pun berhasil sampai ke mobil. Dan langsung pergi meninggalkan tenda itu.
Akhirnya kami pun sampai di rumah Fakih. Setelah perjalanan yang cukup melelahkan itu, memutuskan untuk beristirahat dan bermalam di sana. Keesokan paginya, aku langsung pulang ke rumah karena badanku pegal dan pamit pada keluarga Fakih. Aku ambil aplikasi ojek online dan mulai memesan. Nah, setelah itu, aku pun pulang sampai ke rumah. Entah kenapa badanku sangat lemas. Sampai di rumah, aku langsung terbaring di tempat tidur dan mulai terlelap. Ketika aku terlelap, tiba-tiba terdengar suara barang terjatuh dari atas lemari. Kaget aku langsung bangun, dan pandanganku langsung melihat ke arah lemari kayu itu. Dan ketika aku perhatikan, ya Tuhan, aku melihat ada sosok perempuan, mukanya rata, dan perlahan mengeluarkan darah dari atas kepalanya. Sosok wanita itu jongkok di atas lemari sambil membentur-benturkan kepalanya ke lemari. Karena takut, aku langsung menyibakkan selimutku. Keringat ini mulai bercucuran. Udara di kamarku menjadi panas dan pengap, hingga membuatku kesulitan untuk bernafas dan aku pun tak sadarkan diri. Ketika terbangun, badanku basah oleh keringat. Buru-buru aku bangun membukakan semua jendela agar udara segar dan matahari bisa masuk. Singkat cerita, siangnya kami pun berkumpul, aku, Fakih, dan Rizky. Dan kami pun saling bercerita. Jelaslah sudah, ternyata pada malam pertama ketika sedang bernyanyi-nyanyi, Fakih melihat seorang perempuan dengan postur tubuh yang tidak proporsional. Kaki dan tangannya panjang dan memanjat turun dari salah satu pohon. Ketika melihat itu, dia tidak menceritakannya padaku. Sampai saat malam berikutnya dia melihatnya lagi. Dan ketika itu badannya terasa kaku, sampai akhirnya dia merasa dibawa melayang oleh makhluk itu. Dan kembarannya Fakih melihat hal itu dari dalam mimpinya. Dan itu hal yang terjadi dan terasa sangat nyata. Hingga akhirnya dia pun datang menyusul. Dan aku baru sadar dan terjelaskan lapak tangan yang ada itu mungkin dari sosok itu. Yang melemparku dan mengikutiku juga adalah sosok perempuan itu. Namun lain lagi yang dilihat Rizky. Ketika malam itu dia melihat sebuah kereta kencana dengan kuda yang mondar-mandir di sekitaran tenda. Yang akhirnya aku pun mendengarnya. Dan menurut Rizky, sampai kita di dalam mobil pun kereta kencana itu mengikuti kami dan menghilang sampai di jalan yang agak ramai. Entah mitos apa yang ada di daerah perkempingan sana. Yang jelas setelah kejadian itu aku jadi berpikir, di alam luas dan alam liar, sosok-sosok tersebut
lebih banyak jumlahnya daripada kita. Dan kita tidak pernah sendiri.